Suatu ketika Usamah ibnu Zaid yang kita bicarakan biografinya ini menghadap melihat Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa begitu banyak seperti puasa engkau di bulan Sya'ban. Nabi pun menjawab. Apa kata Nabi? "Dzalika syahrun yaghfulu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan." Itulah bulan yang banyak dilupakan orang. Dia terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Beramal di bulan yang dilalaikan orang, pahalanya besar. Beramal di saat waktu orang lain lupa, pahalanya besar. Contoh, malam semua orang tidur, wan nasu niyam, semua manusia tidur. Makanya pesan Nabi, wa tusalli fil laili wan nasu niyam. Salatlah engkau di tengah malam ketika orang sedang tidur. Karena beramal pada saat orang lalai itu pahalanya besar. Dunia ini sekarang hampir tak ada orang lalai. Di tengah malam kita anggap orang lalai, orang menjerit-jerit di tengah jalan. Gol. Hampir tak ada orang lalai. Tidak ada orang lalai untuk mengisi dunia, tapi lalai kepada Allah Ta'ala banyak. Carilah saat-saat orang lalai itu. Alasan yang kedua, kata Nabi SAW, bulan itu, pada saat bulan yang orang lalai, bulan Sya'ban itu, apa dia? Allazi, yang pada saat itu yurfa'u fihil a'mal, turfa'u fihil a'mal. Pada bulan itu diangkat catatan amal manusia. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika ila rabbil alamin, turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan itu disangkatlah amal orang selama setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin, aku suka, aku cinta ketika amalku itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Pada saat amal harian dilaporkan kepada Allah, Allah bertanya kepada malaikat. Allah bertanya bukan Allah tak tahu. Allah bertanya dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Allah bertanya, begitu cara Allah mau ngasih tahu kepada orang yang tak tahu. Saya mau kasih tahu ke mahasiswa, tapi saya ingin bagaimana supaya mereka mendengar jawaban saya ini menjadi segar. Ada rasa ingin tahu. Karena beda antara informasi yang saya sampaikan begitu datar dengan yang saya pancing dulu. Tahukah kalian siapa orang yang paling rugi? Ketika saya katakan begitu, bukan berarti saya tak tahu. Saya ingin memberitahu kepada mereka dengan cara memancing keingintahuan, dengan cara bertanya. Maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hai malaikat, ketika engkau bawa buku catatan hambaku itu tadi, mereka sedang apa?" Mereka sedang sholat asar berjamaah, ya Allah, bersama dengan kami. Itu amal harian. Amal pekan, sepekan. Ketika kalian bawa catatan amal hambaku itu satu pekan, mereka sedang apa? Mereka sedang puasa hari Kamis, ya Allah. Begitu juga dengan tahunan. Ketika kalian bawa buku catatan hambaku itu selama setahun, saat kalian angkat amalnya, dia sedang apa? Kata malaikat menjawab, mereka sedang berpuasa, ya Allah. Mereka tahan makan, mereka tahan minum, mereka tahan mata, mereka tahan nafsu syahwat. Padahal istrinya halal, padahal makannya halal, padahal minumnya halal. Apakah mereka pernah melihat surgaku? Tidak. Apakah pernah mereka merasakan nerakaku? Belum. Apakah pernah mereka melihat aku? Tidak. Ternyata mereka sudah sampai pada maqam ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat dia, walaupun engkau tidak melihat dia, fa innahu yaraka, tapi engkau merasakan sedang dilihat oleh dia. Dan orang paling merasakan ihsan itu ketika sedang puasa. Ketika sedang sholat, orang ihsan, tak berani dia menggerakkan biji matanya ke atas karena dia sedang merasa dilihat, dipandang Allah. Pada saat orang melaksanakan ibadah umrah, dia sedang ihsan. Tak berani dia mencabut bulu hidungnya, tak berani dia mencabut rambutnya, tak berani dia mencabut duri di pokok kayu, tak berani dia membunuh binatang, karena dia sedang merasakan ihsan, pengawasan Allah SWT. Maka pada saat puasa, tak berani dia makan, tak berani dia minum, tak berani dia berpikir yang tidak-tidak, tak berani dia berkata-kata bohong, dusta, sia-sia, lara. Kenapa? Dia sedang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, apapun level kita, semua kita adalah hamba Allah yang merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satu ibadah utama adalah ibadah puasa. Sampai-sampai dikatakan Allah akan menjauhkan dia beratus musim. Satu tahun ada 4 musim. Musim saif, musim panas. Musim syita, musim dingin. Musim kharif, musim gugur. Musim rabi', musim bunga. Maka orang yang berpuasa, Allah sudah menjauhkan dia dari sekian puluh musim, bertahun-tahun dari neraka jahanam. Bahkan di antara husnul khatimah, mati dalam keadaan melaksanakan puasa. Pak Fulan meninggal kenapa? Meninggal dia sakit Pak Ustaz, tapi kemudian dia rajin puasa sunat, meninggal dia. Meninggalnya bukan karena puasa itu. Jangan pula dibalik, kamu jangan puasa sunat, Pak Anu kemarin meninggal gara-gara puasa, itulah dia mati. Enggak, Allah ingin dia mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan pengawasan Allah, kering bibirnya, kering lidahnya, karena basah berzikir mengingat Allah, dan dia mati dalam menghadap Allah dalam keadaan berpuasa. Beberapa hari ini kita dikejutkan dengan beberapa video yang di-share meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah, berapa banyak orang ingin, ya Allah matikanlah kami dalam keadaan membaca Al-Quran, membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal pas dapat ayat itu. Kita lanjutkan hadis yang lain, bukan hadis yang pertama tadi. Hadis pertama sudah selesai. Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban, ittala'allah, Allah memperhatikan semua makhluknya. Hadis ini mesti difahami dengan baik. Jangan katakan Allah hanya memperhatikan malam nisfu Sya'ban, lalu malam-malam yang lain Allah, na'udzubillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah atas semua sifat-sifat. Kalian katakan Tuhan tidur, kalian katakan Tuhan tak menengok, kalian katakan Tuhan santai. Tak betul. Allah itu adalah la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tak mengantuk, dia tak tidur, dia tak lalai. Wa ma kana Allahu bighafilin amma yaf'alu zalimun. Allah tak pernah lalai, tak pernah lupa. Lalu apa makna hadis ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban? Pada malam nisfu Sya'ban Allah memperhatikan semua makhluknya. Tiap hari Allah memperhatikan makhluknya. Allah memberikan perhatian khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya yang meminta malam itu, yang berdoa malam itu, yang bermunajat malam itu. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, Allah mengampunkan semua makhluknya, illa, kecuali 2. Ada 2 yang tak diberikan ampunan, ada 2 yang tak dikabulkan doanya. Yang pertama, musyrik, orang yang masih syirik, mempersekutukan Allah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, yang masih datang kepada dukun, yang masih kepada minta kepada benda keramat, yang masih mempersekutukan Allah. Maka taubat nasuhala, berhenti menjelang malam nisfu Sya'ban ini. Bukan hanya menjelang nisfu Sya'ban, sejak kapan saja berhenti buat dosa. Salat sunat taubat, mandi taubat, salat sunat taubat, banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, yang tak diterima Allah doanya, yang tak diperhatikan Allah malam itu, yang dicueki oleh Allah adalah musya'in, orang yang belum berdamai dengan musuh, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan sahabat. Maka damai itu indah, mendamaikan hati. Jangan lagi bermusuhan. La yahillu lil muslimun ayahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tak boleh mendiamkan, memusuhi, berkelahi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, setelah bersih dari syirik, bersih daripada permusuhan, baik hablum minallah, baik hablum minannas, Kamis malam Jumat ketemu 2 keutamaan. Malam nisfu Sya'ban, malam sayyidul ayyam, sayyidus syuhur, induk dari segala bulan Ramadan. Sayyidul ayyam, induk dari segala hari, hari Jumat. Hari Jumat sudah dimulai pada petang Kamis malam Jumat. Man qara'a suratal kahfi yaumal jumu'ah, siapa yang membaca surat kahfi petang Jumat, malam Jumat, hari Jumat, siang Jumat, adha'a lahu min nur, Allah memberikan dia nur, cahaya pencerahan, ma bainal jumu'ataini, antara 2 Jumat. Habis maghrib itu baca surat Al-Kahfi, baik. Saya baca Al-Kahfinya besok lah Pak Ustaz, baik. Saya mau baca Quran malam ni khatam Pak Ustaz, baik. Lalu datang orang berjumpa dengan ulama, wahai tuan ulama, ya malam ni malam nisfu Sya'ban, betul. Saya amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Amalnya apa? Amal aja banyak-banyak. Tentu sebagian orang tak puas dengan itu.
Dia mau Ustaz itu menyebutkan, sebutlah Ustaz secara detail teks. Lalu kata Ustaz itu, bacalah surat Yasin. Kenapa Yasin disuruh? Nabi tak ada nyuruh, hai orang beriman, bacalah surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, tak ada. Tapi hadis yang bersifat hadis umum ada. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau ada yang membid'ahkan baca Yasin malam nisfu Sya'ban, dalilnya umum ada. Ini saya tunjukkan bahwa malam nisfu Sya'ban itu utama. Ada dalilnya umum. Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah memperhatikan makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkan semua makhluknya, illa musyrik atau musyahid, kecuali orang yang musyrik dan orang yang belum berdamai. Hadisnya ada. Tapi dalam hadis itu tak ada disebut surat Yasin. Lalu tentang hadis surat Yasin, hadis lain. Buka dalam tafsir Ibnu Katsir, muqaddimah surat Yasin. Man qara'a surat Yasin, man qara'a Yasin, siapa yang baca surat Yasin fi lailatin, dalam suatu malam. Tak disebutnya malam apa? Malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Senin, malam Kamis, pokoknya malam. Asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.